Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Susanti Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pemasaran produk, yaitu pada pembelajaran pemasaran jurusan Tata Boga. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke materi, kalian pernah atau sering melihat produk-produk yang ada di toko-toko. Nah, produk-produk tersebut merupakan hasil dari pemasaran yang dilakukan oleh produsen. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Kegiatannya mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk. Jadi, produk-produk yang kalian temui di supermarket, di toko-toko itu merupakan hasil dari pemasaran. Nah, fungsi dari pemasaran yang pertama yaitu pengenalan produk. Jika kita tidak melakukan pemasaran, konsumen tidak akan tahu produk yang kita buat. Jadi, fungsi pemasaran yang pertama adalah untuk mengenalkan produk yang kita miliki. Yang kedua yaitu riset. Nah, riset ini untuk menunjukkan sebanyak apa produk kita yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu bisa dilihat dari hasil penjualan yang dilakukan. Jika konsumen sudah mengenal produk kita dan produk kita laku terjual di pasaran, berarti produk kita itu secara riset itu menghasilkan. Nah, untuk selanjutnya layanan purna jual. Nah, fungsi pemasaran selanjutnya adalah layanan purna jual. Jadi, ketika produk kita sudah dipasarkan, nah kita juga tidak langsung mengabaikannya. Kita harus tahu apakah produk kita digunakan dengan baik atau bermanfaat oleh kepada konsumen kita. Jadi kita bisa melakukan evaluasi nih di layanan purna jual ini ya, terhadap produk kita. Kalau misalkan produk kita kurang diterima di masyarakat, berarti kita harus evaluasi apa kekurangannya dan kita perbaiki. Selanjutnya itu distribusi. Nah, pemasaran fungsinya adalah untuk mendistribusikan. Jadi, untuk memasarkan produk-produk kita ke berbagai wilayah. Kalau misalkan produk kita itu dibuatnya dengan jumlah yang masif atau banyak, nah pemasaran itu distribusinya itu harus jelas ya, apakah kita memasukkannya ke setiap toko-toko kecil atau ke market atau mall-mall yang besar. Nah, oke. Itu fungsi pemasaran ya. Jadi sebagai pengenalan produk, riset, distribusi, dan layanan purna jual. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis pemasaran. Ada 4 jenis pemasaran. Yang pertama itu branding. Branding itu termasuk merek, logo, atau slogan. Yang kedua endorsement. Ya, endorsement itu adalah iklan melalui berbagai media. Yang ketiga yaitu marketing atau teknis perjualan produk. Yang keempat adalah marketplace atau tempat pemasaran produk. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang branding dulu nih. Branding. Oke. Nah, branding. Sebelum ke pembahasan nih, apakah kalian sudah mengetahui apa itu branding? Nah, apakah kalian mengetahui minuman yang terbuat dari soda yang berwarna, kemasannya tuh berwarna merah? Nah, coba kalian bisa tebak nggak minuman soda yang kemasannya berwarna merah? Nah, dimulai dari huruf C. Oke, itu pasti kalian udah tahu ya. Namanya produknya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini ketika sudah dipahami atau konsumen sudah mengetahui ciri-ciri dari produk ini, berarti produk ini sudah dikatakan sudah branding ya. Oke. Di sini ada beberapa logo-logo yang pasti kalian pernah atau mungkin bahkan pernah mengkonsumsi produk-produknya dari logo-logo tersebut ya. Yang pertama adalah Richeese Factory. Nah, bisa ditebak Richeese Factory itu produknya apa? Oke, Richeese produknya
ini sebenarnya itu sama dengan McD ya, atau chicken KFC gitu. Jadi Richeese Factory ini produknya produk utamanya sih chicken yang diberi bumbu keju ya. Nah, Burger King udah jelas ini berarti makanannya burger. Nah, untuk Amanda ini sebenarnya produk lokal tapi sudah mulai menasional ya. Amanda ini produknya cake, yaitu kue ya. Lalu Maichi ini bisa kalian temui produknya di mall-mall di bagian snack, karena ini produknya adalah keripik ya. Selanjutnya adalah Kartika Sari. Nah, Kartika Sari ini produknya kue juga ya, oleh-oleh. Kartika Sari ini lokal ya, masih di Bandung gitu, belum nasional. Lalu nih yang paling sering kalian temui, bahkan paling sering kalian konsumsi, ada nih minuman air mineral, yaitu Aqua ya. Ini pasti semua kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa itu sudah tahu nih, kalau lihat brand ini berarti ini jual air mineral. Oke. Selanjutnya adalah KFC. Nah, ini produk dari luar dan sudah banyak kita bisa temui di berbagai kota-kota besar ya. Nah, ini produknya adalah chicken atau fried chicken ya, ayam. Nah, logo-logo di sini sudah menunjukkan bahwa produk-produk mereka itu sudah melakukan branding. Kenapa? Karena kita dengan melihat logonya saja kita bisa tahu produk apa yang mereka jual. Oke, jadi apa sih itu branding? Brand atau merek, nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi. Jadi brand itu bisa berupa hanya nama ya, contohnya Amanda. Lalu istilah, nah istilah di sini misalkan singkatan, ada KFC. Lalu simbol ya, desain atau kombinasi antara hal-hal ini yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa atau membedakan dengan kompetitor lain. Jadi brand ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi dan membedakan dengan kompetitor lain. Oke, jadi berbagai macam penjualan yang sama. Contohnya di sini ada Richeese, ada KFC. Produknya sama, yaitu fried chicken. Tapi kita bisa bedakan dengan cara melihat brandnya atau logonya. Oke. Faktor apa yang mempengaruhi branding? Oke, yang pertama yaitu kekuatan merek. Merek yang dibuat harus mewakili produk yang dijual, dibuat dengan bentuk dan desain yang menarik. Jadi ketika kita mempunyai suatu produk, kita akan mendesain mereknya. Nah, banyak yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah bentuk dan desain yang menarik nih. Contohnya ini nih, di sini udah ada logo. Nah, kalau misalkan kalian yang udah tahu, berarti kalian suka ngopi-ngopi. Nah, ini adalah logo dari minuman Starbucks ya. Bentuknya menarik. Oke. Lalu yang kedua adalah inovasi. Adanya inovasi dari produk yang dijual sehingga konsumen tidak merasa bosan. Jadi ketika kita memproduksi suatu produk, usahakan kita punya inovasi. Apakah itu inovasinya dari varian jenis atau rasa ya. Selalu ada inovasi agar konsumen tidak merasa bosan. Selanjutnya, proteksi merek. Mendaftarkan merek ke HAKI, hak atas kekayaan intelektual, agar tidak dipergunakan oleh kompetitor lain. Jadi kita tidak bisa nih menggunakan logo yang sama dengan logo yang sudah didaftarkan ke HAKI. Ketika kita mendaftarkan suatu merek ke HAKI, berarti kita udah memiliki legalitas penggunaan logo tersebut. Jadi orang lain tidak boleh menggunakan logo yang sama. Seperti fungsinya tadi, branding itu kan untuk membedakan. Jadi kalau misalkan setiap orang bisa menggunakan logo yang sama, itu kan pasti fungsi membedakannya tidak ada. Jadi agar lebih proteksi merek kita ya, jadi kalau bisa didaftarkan ke HAKI. Ada biaya tertentu untuk mendaftarkan merek kita, dan itu kalau tapi kita punya lama jangka waktu agar merek kita itu memiliki kelegalitasan ya. Oke, selanjutnya itu adalah konsistensi. Di sini ada istilah don't try to be everything for everyone ya. Jadi kita harus tetap pada kualitas produk yang dibuat. Jangan
jangan kata orang harus begini lalu produk kita diubah, ini kita harus diubah gitu. Jadi jangan mencoba segala sesuatu yang orang katakan gitu ya. Don't try to be everything for everyone. Kita harus konsisten terhadap produk yang kita buat. Kalaupun ada saran dari konsumen, itu bisa dijadikan sebuah inovasi untuk kedepannya gitu, tapi tidak mengubah bentuk dasar dari produk yang kita jual. Oke, next. Bagaimana pemilihan merek yang baik? Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa digunakan. Yang pertama, menggambarkan produk atau manfaat produk. Nah, contohnya di sini adalah Burger King. Jadi, produk kita nih apa nih? Oh, produk kita makanan. Makanannya burger. Oke, kita namanya Burger King boleh, atau Burger Queen boleh, atau intinya menggambarkan nama produk. Di sini ada contohnya nih, ada haus. Nah, ketika kita mendengar haus, pasti produknya berupa minuman ya. Nah, itu berarti brand kita harus menggambarkan produk atau manfaat produk. Lalu boleh kita menggunakan slogan nih atau jargon yang mempunyai imajinasi positif. Contohnya nih, kalau kita tahu ya, kalau lihat iklan motor ada Yamaha, jargonnya itu adalah Yamaha selalu di depan ya. Selanjutnya kalau minuman ya, sangat terkenal sekali, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu adalah salah satu jargon yang mempunyai imajinasi positif ya. Selanjutnya, brand itu harus mudah diucapkan, diingat dan dikenali. Biasanya brand itu tidak terlalu panjang, kalaupun panjang akhirnya menjadi singkatan. Contohnya Kentucky Fried Chicken jadi KFC, McDonald McD. Nah, seperti itu sehingga bisa mudah diingat, diucapkan, diingat dan dikenali. Nah, salah satu contoh merek lain misalkan Nokia ya, Samsung, itu kan merek-merek teknologi. Nah itu tips-tipsnya yang bisa kalian gunakan untuk menentukan pemilihan merek yang baik. Nah, dalam suatu kemasan itu ada yang namanya label. Label itu ada logo di dalamnya. Nah, fungsinya label itu untuk mendeskripsikan produk yang dijual. Nah, apa saja sih yang harus ada di label? Yang pertama itu nomor kontak. Bisa nomor kontak berupa WhatsApp. Sekarang kan semua orang menggunakan WhatsApp ya. Nah, boleh. Lalu ada IG-nya. Biasanya IG itu digunakan untuk produk promosi gambar-gambar, jadi berupa katalog gitu ya. Nah, di IG kalian boleh mencantumkan di label yang produk kalian itu nomor WA atau IG. Apa sih fungsinya? Kenapa harus mencantumkan nomor WA? Nah, nomor kontak pada label kemasan memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Jadi begini, ketika konsumen memakan misalkan ya keripik tanpa ada labelnya, keripik ini enak nih. Nah, lalu dimakan orang lain juga merasa wah keripik ini enak, lalu bertanya di mana belinya. Nah, ketika orang yang ditanya lupa, misalkan oh enggak ini dikasih, lalu pengen membeli lagi tapi tidak ada nomor kontak, kan sayang, produk kita tidak bisa dipasarkan secara luas. Jadi nomor kontak WA itu penting sekali untuk konsumen itu melakukan repurchase atau pembelian ulang. Selanjutnya nih ada varian rasa, karena kita di makanan ya, jadi kalau bisa, kalau ada produknya itu ada varian rasanya, kalian tulis di sana. Nah, varian rasa itu kan bisa berupa pedas, original, atau rasa-rasa lainnya, atau menggunakan kata-kata yang unik, misalkan menggunakan level-level ya, level 1, level 2, atau level maksimal ya. Ada juga nih varian yang menggunakan kata-kata unik, misalkan rasa yang pernah ada atau rasa dikhianati. Nah, itu boleh aja, silahkan kalian berkreasi sekreatif mungkin ya. Nah, berikan kontak centang di setiap varian rasa untuk membedakan dengan rasa lainnya. Jadi nanti di labelnya kasih kotak-kotak yang kosong. Nah, lalu ada varian-varian rasanya, lalu dicentang yang sesuai dengan produk yang dikemasnya. Selanjutnya keterangan pendukung produk. Di sini keterangan pendukung produk khususnya di makanan nih. Makanan biasanya rentan dengan basi. Jadi kita harus tahu nih ketahanan produk kita berapa lama. Jadi kalian harus menuliskan
manufacturing atau MFG-nya. MFG itu artinya manufacturing ya, tanggal dibuat. Jadi kalau ada MFG berarti itu tanggal dibuat. Kalau ada EXP itu expired atau tanggal basinya. Nah, jangan salah nih. Biasanya kalau MFG itu sekarang ramai digunakan di produk-produk kosmetik. Produk-produk kosmetik biasanya menggunakan FFG, lalu EXP ya. Neto itu berat bersihnya berapa? Berat bersih itu berat produknya, jadi tidak sama kemasannya, itu berapa gram gitu ya. Nah, bisa diisi dengan keterangan berat neto, tanggal produksi atau kadaluarsa. Nah, karena kita makanan nih, makanan kita halal misalkan gitu, karena kita nggak pakai misalkan bumbu-bumbu yang haram gitu, tapi tidak bisa dengan seenaknya kita menuliskan logo halal. Logo halal itu harus dikeluarkan oleh MUI. Jadi kalau misalkan produk kalian pengen ada logo halalnya, silahkan daftarkan ke MUI terlebih dahulu untuk dicek, lalu nanti disertifikasi apakah produk kamu halal atau tidaknya. Oke. Selanjutnya, nah, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan berusaha untuk menjawab ya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian coba untuk jawab nih ya. Nih ada kuis nih. Kuisnya yang pertama, Ibu Ratna menjual produk makanan khas Indonesia. Setiap 1 bulan sekali makanan baru selalu ditambahkan ke dalam menunya. Apa yang dilakukan Ibu Ratna merupakan salah satu cara agar tetap branding ya, yaitu apakah itu termasuk proteksi, apakah kekuatan merek, inovasi atau konsistensi. Nah, di sini coba tebak dulu menurut kalian apa? Oke, sudah ada jawabannya. Nah, di sini ada penjelasan. Setiap 1 bulan sekali makanan baru selalu ditambahkan, berarti ada apa? Inovasi. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya nih, Bapak Rudi membuat produk minuman dan menjualnya dengan merek Starbucks dengan harapan bahwa minumannya akan cepat laku jika menggunakan merek tersebut. Tindakan Pak Rudi ini telah melanggar salah satu faktor branding, yaitu Pak Rudi ini menggunakan merek Starbucks nih. Starbucks kan udah terkenal ya. Jadi harapan Pak Rudi menggunakan merek Starbucks ini agar cepat laku minumannya. Tapi Pak Rudi telah melanggar faktor branding. Apa itu? Apakah itu inovasi, proteksi, kekuatan merek, atau konsistensi? Oke, apa? Kita coba di proteksi ya, yang benar adalah proteksi. Oke, selanjutnya nih, menggunakan label pada produk makanan yang dijual merupakan salah satu cara promosi. Berikut ini hal yang dianggap penting untuk dicantumkan pada label, kecuali tadi kita udah bahas apa saja yang harus ada di label. Nah, boleh nih tidak ada. Nah, apakah nomor kontak, varian rasa, tanggal expire, atau jargon? Oke, jawabannya adalah jargon ya. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan boleh diklik tulis di kolom komentar ya. Nanti saya jawab sebisa saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.